Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza ibadahu bila mi'atil anwaril muhammadiyah wa hadahum bi nufusil mursyidina gauliyati wal fi'liyah wa thabata lahum bi ahkami thabitati syar'iyyah wa sallallahu wa salamuhu ala sayyidil bashariyah wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurasyiyah wa ala alihi dururus saniyah wa ashabihi ulil majdi wal ulwiyati wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Segala puji kita haturkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat wawasan sekalian, pada segmen Ramadan Helwa kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk kembali merenung akan sejarah yang hampir dilupakan. Sejarah yang sangat begitu berarti, berdampak dengan kehidupan umat manusia, alias kita semua ini. Yaitu tentang seorang raja dengan para rakyatnya. Pada suatu hari, seorang raja yang bernama Wahidul Qahar mengumpulkan seluruh anak buah serta rakyatnya di lapangan yang sangat luas. Beliau berpidato kepada rakyatnya. Salah satu dari isi pidatonya dia bertanya kepada rakyatnya, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah raja kalian? Dengan serentak semuanya menjawab, bala anta rabbena, betul, engkau adalah raja kami. Kemudian raja pun membalas, kalau memang benar saya raja kalian, pada detik ini, pada hari ini saya perintahkan kepada kalian semua untuk pergi merantau ke negara sebelah. Dengan merantau ini, beliau seorang raja Wahidul Qahar ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk merantau, bukan lain hanya untuk berbakti kepada dia dan juga mempersiapkan mencari bekal yang bisa mereka bawa untuk kelangsungan hidup mereka di negeri mereka sendiri. Singkat cerita, sebelum mereka pergi merantau, mereka dipanggil dulu satu persatu untuk membuat sebuah perjanjian atau semacam kontrak lah dengan rakyat tersebut, dengan rajanya, tentang berapa lama mereka di negeri rantau itu. Ada yang melakukan janji 80 tahun, ada yang 60 tahun, ada 50, bahkan ada yang melakukan perjanjian ketika dia menginjak tanah rantau itu dia langsung pulang kembali ke negaranya. Walhasil, ketika mereka sudah selesai membuat perjanjian dengan rajanya, mereka diberikan perahu, mereka diberikan kapal yang sangat indah dan melok untuk mereka pergi bersama-sama ke negeri rantau tersebut. Setelah mereka menaiki kapal, mengarungi gelapnya lautan yang saking gelapnya ketika mereka melambai itu tangannya tidak kelihatan. Dengan jarak tempuh 9 bulan lamanya, mereka pun sampai di negeri sebelah, di tanah rantau mereka. Ketika mereka menginjakkan kaki ke negara rantau itu, mereka semua seketika terpesona dengan indahnya pemandangan tanah rantau, tingginya gunung yang menjulang, serta sawah yang membentang, enak dipandang. Sehingga saking mereka terpesona dengan suasana negeri rantau tersebut, mereka lupa akan janjinya mereka dengan sang raja. Lantas, mereka ketika menginjak kaki tersebut, singkat cerita mereka pun menikah dengan gadis-gadis yang ada di negeri rantau tersebut. Dan mereka menikah, memiliki anak. Nah, salah satu dari perantau, kita katakanlah namanya Bashar. Dia nikah dengan wanita di negeri rantau tersebut. Kemudian mereka memiliki 3 anak. Pertama namanya Herben, kedua Anis, ketiga Amsal. Lucunya dari ketiga anak ini, kasih sayang yang diberikan kepada mereka itu dibedakan oleh si Bashar ini. Dia lebih cinta, lebih sayang kepada si Herben dan Anis. Apapun yang mereka minta selalu diberikan. Mereka minta laptop dikasih laptop, mereka minta motor dikasih motor, semua diminta dikasih. Lain halnya dengan si Amsal ini. Ketika tidak semua permintaannya si Amsal dikabulkan. Contoh seperti ketika Amsal ingin meminta biaya untuk ke kuliah sebesar 100.000, yang dikasih goceng, paling tinggi gocap. Nah, singkat cerita, ketika 3 anak ini bertumbuh dewasa, otomatis si Bashar ini memberikan tumpuan harapan kepada Herben dan Anis, karena Herben dan Anis ini yang diberikan semuanya, apapun yang mereka minta selalu diberikan.
Kemudian datang suatu hari, suatu ketika, datang utusan dari Raja Wahidul Qahar untuk memanggil si Bashar. Karena perjanjian si Bashar dengan rajanya Wahidul Qahar sudah berhenti, sudah habis. Serentak, spontan, si Bashar ini pun kaget dengan kembali perjanjian dengan Raja Wahidul Qahar. Oh iya, saya punya janji dengan sang raja. Selama ini dia hidup di negeri rantau, dihabiskan dengan waktu untuk berfoya-foya, mengamini, mengkabuli semua permintaan Herben dan Anis, sampai dia lupa kalau dia harus mempersiapkan bekal untuk biaya dia balik ke negerinya sendiri. Serentak, tapi karena sudah namanya perjanjian, mau tidak mau hari itu juga dia harus kembali. Dia pun bingung, memikirkan, dia minta tolonglah kepada anaknya, si Herben dan Anis, yang mana cinta kasihnya dia itu sangat lebih kepada mereka bodoh ini. Dia minta, wahai Anis, wahai Herben, tolong bantulah bapak harus kembali ke tanah rantau, harus menghadap raja bapak lagi, segala macam. Si Anis dengan Amsal dengan berat hati, mereka berkata, saya tidak bisa bantu banyak, Pak. Si Herben hanya bisa mengantar sampai pelabuhan, si Anis hanya bisa mengantar sampai di atas kapal. Tapi mereka tidak bisa memberikan sebuah, ya semacam makanan atau apa begitu, atau biaya untuk dia hidup di sana nanti. Menangislah si Bashar itu, dia menyesal. Tapi di sela-sela kejadian tersebut datanglah si Amsal. Dia berkata, wahai bapak, jangan khawatir, saya akan menemani bapak pergi kembali ke tanah rantau. Saya akan membantu bapak sampai menghadap kepada Raja Wahidul Qahar. Tetapi saya hanya bisa membantu bapak seperti apa bapak, seperti mana dulu bapak membantu saya. Artinya si Amsal ini tidak bisa ngasih lebih seperti yang diharapkan ke bapaknya si Bashar. Dia hanya bisa memberikan sebagaimana yang Bashar itu berikan dulu. Dengan berat hati si Bashar ini menangis, menyesali semua perbuatannya. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tidak ada lagi artinya. Dia pun terpaksa kembali ke rajanya, ke negeri kampung halamannya, bersama si Amsal dengan persediaan yang Amsal sediakan yang tidak begitu banyak, yang tidak bisa menopang kehidupannya dialah di tanah rantau sebenarnya. Nah, apa maksud dari cerita ini? Kenapa saya mau mengajak sobat wawasan sekalian untuk merenung kembali sejarah ini? Ini sejarah sebuah perumpamaan tentang kehidupan kita sebenarnya. Si Raja Wahidul Qahar, apa yang dimaksud dengan Raja Wahidul Qahar? Siapa Raja Wahidul Qahar itu? Dia adalah Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa si Bashar? Si Bashar dalam bahasa Arab artinya manusia, yaitu kita semuanya. Siapa si Herben? Herben singkatan daripada harta benda. Anis, anak istri. Amsal, amal soleh. Kita sebelum lahir di dunia ini, kita sempat membuat perjanjian dengan Allah berapa lama kita tinggal di dunia ini. Kemudian Allah memberikan kita untuk ke dunia, kesempatan ke dunia, tapi dengan syarat kita harus mempersiapkan bekal untuk biaya hidup kita kembali ke tanah rantau kita, yaitu akhirat. Yang mana tanah rantau yang kita bakal hidup kekal abadi di sana. Nah, dari cerita ini memang benar, manusia pada dasarnya itu mencintai harta benda, mencintai anak istri. Tapi jangan sampai kita luput dengan si Amsal, anak kita, yaitu amal soleh. Karena ketika kita lebih memilih memberikan cinta kita kepada harta benda atau anak istri, amal soleh bakal kita lupakan. Karena Nabi Isa alaihissalam berkata, la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbi mu'min. Karena Nabi Isa alaihissalam berkata, la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbi mu'minin kama la yastaqimu ma'u wa narun fi ina'in wahid. Tidak bakal bisa bersatu cinta seorang manusia kepada Allah, cinta kepada Allah dan kepada dunia pada satu hati seorang mukmin, sebagaimana tidak bisa menyatu air dan api dalam satu wadah. Maksudnya adalah kita boleh cinta, kita boleh perhatian kepada anak istri, harta benda, menjaga segala macam dunia, tapi jangan sampai kepedulian kita itu melebihi kepedulian kita kepada amal soleh kita. Jangan sampai karena cinta kita ke dunia, kita sampai lupa cinta kita kepada Tuhan. Karena yang bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah yaitu beramal soleh. Di bulan Ramadan yang suci ini, sobat wawasan sekalian,
yang dikatakan segala amal kebaikan bakal dilipat gandakan, kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Semua orang selalu berdoa, Allahumma balighna fi Ramadan, Allahumma balighna fi Ramadan. Dan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa bertemu dengan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan semua amal soleh bakal dilipat gandakan. Ibarat kata di bulan-bulan sebelumnya kita tidak begitu banyak melakukan amal soleh, di bulan Ramadan ini kita manfaatkan satu amal soleh sudah bisa mengganti kurangnya kita berbuat amal soleh di bulan-bulan sebelumnya, bahkan menjadi lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Singkat cerita, dari apa yang saya sampaikan, dari cerita yang saya sajikan kepada sobat wawasan, jangan sampai hidup kita di dunia ini berakibat fatal di kehidupan kita selanjutnya. Mumpung masih bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan banyak-banyak sholat sunnah, tahajud terutama, membaca Al-Quran. Kalau bisa hatam lebih dari 3 kali. Karena insya Allah siapa tahu, kita nggak tahu. Bisa aja besok kita udah meninggal. Atau bulan depan setelah puasa kita udah bisa meninggal, kembali lagi ke tanah rantau asli kita. Tapi amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini, mumpung bulan Ramadan, bisa dilipat gandakan semua amal soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi hadithihi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila 3. Shadaqatan jariyah wa waladun shalih yad'u lahu wa ilmun yuntafa'u bih." Nabi SAW pernah bersabda, ketika umat Nabi Adam itu meninggal, maka semua amal ibadah terputus kecuali 3. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada sobat wawasan sekalian, bisa menjadi penyebab saya dan sobat wawasan sekalian untuk lebih lagi memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.